Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab wa la yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im maratain walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufa fami sha'im atyabu 'indallahi yaumal qiyamah min rihil misk wa lis-sha'im farhatani yafrahahuma idza aftara fa idza fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumih. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan lihat satu hadis ini dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Jadi ini hadis qudsi sebagiannya, bahwa kata Allah, kullu amali bani Adam lahu, semua amalan anak Adam, kita manusia, lahu untuknya. Jadi semua amal anak Adam itu, semua amalan manusia untuknya. Salat kita, ya, ibadah haji kita, umrah kita, zakat kita, itu kembali ke dia. Manfaatnya juga untuk dia. Illa siyam, kecuali siam, kecuali puasa. Fa innahu li, dia untukku. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan langsung membalasnya. Bapak Ibu, kita lihat kok cuman puasa, padahal semua ibadah, semua pasti kita niatkan lillah, untuk Allah. Salat lillah, zakat lillah, haji lillah, umrah lillah. Kenapa cuman puasa? Kenapa yang lain tidak termasuk? Pertama, ketika Allah menisbahkan sesuatu kepadanya, maka sesuatu itu berarti sangat mulia. Ini rumah, musala atau masjid disebut Baitullah, rumah Allah. Kok Tuhan punya rumah? Ya, jadi gambarannya dinisbahkan ke Tuhan. Bukan berarti Tuhan ada, istilahnya tuh semacam kayak manusia, ini rumah si fulan jadi fulannya ada di sana. Bukan begitu. Menggambarkan betapa ternyata mulianya rumah itu, maka disebutkan Baitullah. Ada hamba, ada budak, ada pembantu. Pembantu, budak, hamba sama, ya, yang dimiliki. Tapi biasa hamba itu lebih dekat kaitan dengan budak, bahasa kita. Ada 3 kan hamba. Secara bahasa dia sesuatu yang dimiliki. Nah, apabila ada budak, dulu dalam pandangan kita itu rendah, hina. Budak si A, budak si B, rendah. Tapi ketika si budak ini dinisbahkan, dikaitkan dengan Allah, jadi Abdullah, maka dia jadi mulia. Bahkan derajat hamba Allah inilah yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka
dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdi, hamba. Nabi ditanya oleh orang Yahudi, man anta ya Muhammad, siapa engkau ya Muhammad? Apa kata Nabi? Ana Abdullah wa Rasul, aku hamba Allah. Tentu saja. Yang pertama Nabi ucapkan, ana Abdullah, aku hamba Allah. Betapa mulia dan indahnya kalimat hamba Allah itu di pendengaran kita. Ya, jadi mana tingginya pangkat-pangkat yang lain yang kita punya pangkat? Ada yang pangkat gubernur, wali kota, presiden, jauh di bawah Abdullah. Itu paling tinggi pangkat. Maka jadilah hamba Allah. Ya, kejar pangkat, predikat, gelar, titel hamba Allah. Titel profesor, doktor kalah sama hamba Allah. Biar dia gelarnya selangit, Pak. Profesor, doktor, insinyur panjang, belakangnya longor misalnya. Tapi ternyata dia jauh dari Tuhan, nggak ada guna. Lebih tinggi pangkat Abdullah. Nah, cuman kadang-kadang kalimat Abdullah kita jadikan tameng. Beda nyumbang 10.000, 10.000 lah, tulis hamba Allah. Bila 10 juta tulis Husaini Sahlan. Nah, ini kebalik. Mestinya 10.000 Husaini Sahlan, 10 juta hamba Allah. Kan mestinya gitu. Tapi ya terlepas niatnya masing-masing lah. Ada yang niatnya kenapa menulis nama dengan 10 juta supaya orang tertarik ikut juga. Ya, niatnya masing-masing ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia dinisbahkan kepada Allah? Karena hanya puasa ini urusan manusia dengan Tuhan, bukan yang lain. Yang lain nggak tahu, Pak. Kalau sholat, haji, umrah, zakat, orang bisa tahu. Tapi puasa antara hamba dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin ambil contoh gini. Kita pulang ke rumah, nanti kita buka kulkas, tuh ada es, ada makanan, nggak ada yang lihat. Bisa nggak kita makan? Bisa. Tapi kenapa kita nggak mau makan? Karena kita merasa bahwa kita puasa. Apa artinya? Orang puasa merasa dalam pengawasan Tuhan, ya. Itu yang menyebabkan dia tidak mau mengambil makanan, minuman sekalipun dia halal. Yang ketiga, puasa jauh dari sifat riya. Sholat itu kelihatan, Mbak, ya. Lagi kalau baca Quran kelihatan banget. Berkisah baginya kelihatan, ya kan? Aku malam tadi nuan sholat tahajud, aku membaca Quran sehari 3 juz. Berkisah baginya, nggak berkisah aja kedengaran dan kelihatan. Tapi puasa itu amalan yang orang tidak tahu, kecuali hanya Allah yang tahu dan Dia yang tahu. Maka dia dinisbahkan kepada Allah. Sehingga fa innahu li, dia untukku kata Allah, wa ana ajzi bi, dan aku yang akan langsung balasnya. Kemudian Nabi melanjutkan hadis ini. Kalau tadi hadis qudsi ini beliau kemudian mengucapkan juga, wasiyamu junnah, dan puasa itu junnah. Puasa itu benteng. Puasa itu penjaga. Puasa itu benteng, dia membentengi kita, dia menjaga kita. Maka kata Nabi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka jikalau pada hari ini berpuasa salah satu di antara kalian, fala yarfas, maka jangan berbuat rafas. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, puasalah jikalau kalian puasa hari ini, fala yarfas, jangan berbuat rafas. Apa rafas? Ay al-fahsya fil qaul, perkataan, ucapan yang keji. Sebetulnya rafas ini kaitannya sih kaitan, kalau kita baca Quran tuh kaitannya sih hubungan antara suami istri. Maka ini bisa diartikan bahwa rafas itu adalah perkataan yang cabul, termasuk perkataan yang ke arah hal-hal yang hubungan, itu bisa termasuk rafas. Rafas juga bisa diartikan kata-kata yang tidak pada tempatnya, tidak pantas, itu rafas. Wala yashab, la yashab, termasuk juga berteriak, itu enggak dibolehkan. Teriak yang tidak pada tempatnya. Kalau teriak itu dibolehkan beberapa hal, ya. Yang pertama, muadzin, itu boleh teriak ketika dia azan. Yang kedua, khatib,
Hari ini kan Jumat, khotib. Ketika dia khutbah, karena khutbah itu mestinya lantang, tegas dan nyaring, harus teriak, ya. Khutbah nggak boleh lembek. Alhamdulillah, ngantuk Pak. Jangankan yang jamaah, imamnya, khotibnya aja bisa ngantuk. Alhamdulillah, pas gugur Pak, teks di tangan, angin deras, ya kan, karena ngantuk tadi. Kan yang namanya ngantuk apa aja bisa jatuh. Maka khutbah itu harus lantang dan teriak. Nah itu boleh. Yang ketiga ngajar atau dosen, guru ya, itu boleh dia teriak ketika dia ngajar, tapi pada batasan juga. Yang keempat, ketika kita dalam kondisi darurat, dijamret, dijahati, atau kita mengalami sesuatu yang kita perlu pertolongan, nyemplung ke sungai misalnya, berkunjung kada bisa, maka dia minta tolong pakai teriakan ya, ketika kita meminta pertolongan. La yajhal, jangan bersikap jahlun. Apa itu jahlun? Jahlun itu sebetulnya lawan daripada adlun. Adil. Adil itu adalah sesuai pada tempatnya, seimbang. Kalau jahil itu enggak pas, enggak seimbang, timpang. Maka tidak tepat dan tidak pas sebetulnya ketika kita mendapatkan nikmat dari Tuhan kita justru istilahnya menyembah yang lain. Itu lebih tidak tepat lagi, maka jahil. Tidak tepat rasanya ketika kita tahu bahwa Nabi itu benar tapi kita tidak mengakui dia. Maka disitulah kemudian Abu Jahal itu, dulu namanya Abul Hakam, ya, asli nama sebetulnya Umar bin Hisham, lalu dijuluki oleh orang suku Quraisy dan sekitarnya, orang Arab pada masa itu menjuluki beliau Abul Hakam, bapak yang bijaksana ya. Hakam itu kan orang yang bijaksana, orang yang bisa membijaksanai. Makanya hakim-hakim itu mesti bijaksana, jangan penyangitan. Hakim itu boleh penyangitan, boleh tegas, boleh menakutkan kalau tindakannya tindak kriminal Pak. Tapi kalau persoalan rumah tangga, suami istri mau bercerai, jangan muka kayak dikacak bidawang. Ya kan, ada masalah ya, hakim mestinya juga baik, ramah ya. Jangan bentak-bentak. Kebiasaan hakim itu sing bentak-bentak Pak ya. Mestinya bijak. Bentak-bentak itu silahkan kalau ditindak kriminal. Kalau kasusnya kasus perdata, hubungan rumah tangga, masalah waris, mestinya kita pendekatannya ya bijak lah. Nah, jadi kembali tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Abul Hakam. Tetapi berulang-ulang kali si Abul Hakam atau Umar bin Hisham ini mengendap-endap di samping rumah Nabi untuk mendengarkan bacaan Quran Nabi. Berarti beliau tertarik dengan Quran dan tahu Nabi itu benar. Tapi ternyata dia enggak mengikutin, maka itulah kemudian sebab kenapa dia disebut Abu Jahal, ya. Nah, dalam sikap jahlun dalam puasa ini Nabi contohkan. Nabi mencontohkan gini. Fa'in syatamah, maka jikalau ada yang mencela dia, memaki dia, menyambati dia, menghina dia, au qatalah, atau menantang dia untuk berkelahi, falyakul inni shaim, katakan inni shaim, maratain 2 kali. Ada yang nantang kelahi, ada yang mencaci, memaki kita, nyambatin, oh ini bodoh, ini macam-macam, oh ini enggak, oh ini enggak paham, macam-macam. Itu biasa Pak ya. Biasa orang yang selalu bilang kita bodoh, enggak paham, enggak ngerti, mau dibenarkan tuh orang tuh sombong. Makanya kesombongan itu biasa ada pada 3. Pertama, karena dia kaya, punya harta. Yang kedua, karena dia punya jabatan, kekuasaan. Yang ketiga, karena dia punya ilmu, merasa pintar. Itu biasanya sombong. Ahli ibadah itu juga kadang-kadang sombong. Makanya jadilah ahli ibadah yang tidak merasa memiliki apa-apa. Inilah puncak kehambaan, ketika dia beribadah tapi tidak merasa beribadah. Ketika dia berbuat baik tapi dia tidak merasakan bahwa dia berbuat baik. Bahkan lebih tinggi lagi ketika dia berbuat baik, bahwa dia merasakan yang berbuat kebaikan itu Allah melalui dia. Itu tingkat tertinggi seorang hamba. Tapi kalau kita masih berada pada keakuan kita, yang harus dibuang tuh akunya kita Pak.
Karena kita biasa aku-akunya itu. Saya di IG itu banyak serangan Pak ya. Potongan-potongan ceramah saya itu dipotong itu kemudian diserang oleh mereka. Ketika saya menjelaskan tentang wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Habis diserang. Macam-macam. Bilangnya Tuhan masa punya tujuan. Kayak orang bikin nasi juga. Saya baca tuh. Tapi malas ladenin Pak. Orang kayak gitu ngapain diladenin? Maka teman-teman saya komen, dia balas. Saya di chat, Ustadz pian itu orang yang kayak gitu udah pian tutup aja, pian ladenin, pian bikin dia bungkam. Saya bilang bagaimanapun kita tutup, kita ladenin nggak ada guna. Jadi gimana ya, diam aja. Diam itu bukan kalah, diam itu justru menunjukkan kelas kita, ya, kelas kita. Orang berkelas itu bukan orang yang pintar ngomong, menunjukkan ilmunya, bukan. Orang berkelas boleh jadi orang yang diam, tidak meladenin. Ya, justru akhirnya yang meladenin teman-teman ya, jamaah kita yang meladenin orang itu. Dia sok ahli tasawuf, dan sok ahli nahu, ya. Tapi saya bersyukur justru dengan perdebatan di IG itu penontonnya banyak ya. Itu juga ternyata. Tapi ya orang bisa menilai mana yang berakhlak, mana tidak berakhlak. Jadi akhlak itu jauh di atas ilmu, Pak. Taruhlah kita benar, Pak. Kita punya ilmu yang tinggi. Kita punya gelar sampai profesorat. Kemudian kita ketemu sama kiai kita dulu di kampung yang ajaran kita ngaji. Lalu kita melihat bahwa beliau ada yang salah, maka tak layak kita menyalahkan beliau. Kenapa? Itu guru kita. Adab. Seorang guru kiai yang dulu ngajar kita ngaji, sekalipun beliau tidak pernah makan, istilahnya bahasa kita makan bangku sekolah kayak kita formal, dapat gelar kayak kita S1, S2, S3, tapi beliau punya jasa besar kepada kita. Dan sekalipun kita keluar lulusan Madinah, Mesir, lulusan semua universitas terbaik, maka tak pantas kita mendebat kiai kita. Walaupun kita merasa benar dan dia memang salah, faktanya begitu. Nggak boleh begitu. Nah, itu orang berkelas ya. Nah, baik Bapak Ibu. Maka ketika ada yang nantangin kelahi, katakan aku puasa. Berapa kali? Maka cahin 2 kali. Kelahi kah? Aku puasa. Karena perkataan Nabi, fal yakul inni shaim. Cuman jangan pakai bahasa Arab. Karena Nabi mengatakan fal yakul inni shaim, tiba-tiba dia bilang inni shaim, tampilinnya kita. Kenapa? Dia nggak bisa dia nggak paham bahasa Arab. Kalau inni shaim, abahnya shaim. Abah yang melawan jadi shaim, tampilinnya. Namanya berarti abahku kah ya kan? Padahal shaim itu maknanya aku puasa. Ya. Maka katakan aku puasa. Berapa kali? Maka tain 2 kali. Kamu ini pengencot juga. Ayo nak kelahi nah. Aku puasa titik. Jangan ditambah. Aku nih puasa nuai. Tapi mun ikam hendak jua berkelahi hadangi ikam ni batarawih karena aku gasak ikam. Itu sama jahlun juga. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa maksud dari kalimat inni shaim, aku shaim. Paham shaim itu kan kemarin saya jelaskan bahwa shaim itu adalah menahan. Dari kata imsakan, dia imsak. Apa maknanya? Ketika ada yang mencaci, memaki, memarahi kita, katakan ini shaim, aku sedang menahan amarah. Aku sedang menahan emosi. Aku sedang menahan semua bentuk nafsuku. Itu maksud ini shaim. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita tuh dicela, dimaki, bawahnya apa? Balas. Ya. Kita tuh suka balas Pak. Ada yang klaksonin kita tuh di jalan, balas klakson juga. Biasa kan gitu. Lagi masih anak-anak muda. Ini kan anak-anak muda semua nih kan. Itu kalau kita lagi naik sepeda motor, tiba-tiba ada klakson, balasnya 3 kali. Itu kan. Ada yang nyalip kita balik kejar nyalip juga. Ada yang mencela kita balas mencela. Sekarang coba,
ketika ada yang hujan lebat, tiba-tiba ada yang ngebut, nyemprot badan kita basah kena semprotan kendaraannya dia. Dia sengaja menghantamkan kendaraannya tadi ke air yang menggenang di aspal. Mungkin tujuannya kalau saya lihat sih ingin basuh kendaraannya. Tapi dia nggak pakai pikiran, nggak pakai otaknya dia. Kenapa? Kan kasihan orang juga lewat nih. Kena orang muncrat. Bawaannya kita apa? Mau balas atau mau datangin, mau banting dia. Kan biawanya gitu ya. Saya kan paling sering gitu juga. Lagi mau berangkat ke ini, saya pakai hujan atau enggak hujan biasanya juga. Pakai sarung, pakai baju putih ya. Jalan. Tiba-tiba ada kendaraan nyemprot. Itu bawaannya Pak, ini mau didatangin. Coba kalau dulu saya SMA saya datangin. Itu bawaannya. Tapi pikir dulu, saya puasa, saya menahan, gitu ya. Itu kalau puasa. Kalau nggak puasa, saya pakai peci. Saya malu, saya pakai peci. Kadang untungnya juga kalau kita pakaian ini ya. Kalau lagi ada yang macam-macam sama kita mencoba. Aku nih pakai gamis, aku pakai baju koko, aku pakai sarung, aku pakai peci. Apa? Kita nggak pantas lah laden orang kayak gitu. Itu bagusnya ya. Maka katakan aku menahan. Berapa kali? 2 kali usahakan untuk mengingatkan bahwa kita puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi dia yang jiwanya Muhammad di tangannya, demi Allah. Ya. Jadi beliau mengucapkan sumpah demi dia yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufa, sungguh baunya famisoim, mulutnya orang puasa, bau mulut orang puasa, atyabu, lebih wangi, lebih indah, lebih baik indallah, di sisi Allah, yaumul qiyamah, di hari kiamat, min, daripada rihil mis, bau buah kasturi. Ini buah kasturi bukan buah kasturi yang di dunia ya. Bau buah kasturi itu paling harum di surga itu. Bau mulut orang puasa itu harum Pak, di sisi Allah, bukan di sisi kita. Coba kan cium bau mulut dan gak siup juga. Coba pian cium, siup. Kenapa? Karena yang namanya makan, biasa kita makan pagi jam 7, jam 8, itu yakin ya jam 12, jam 1 tuh mulai dia jadi ampas kan gitu ya. Pak Ardan kan orang kesehatan, jadi keluar jadi ampas, kemudian ampas itu mengeluarkan bau karena sisa kan ya, kadang ke bawah kadang ke atas. Makanya orang yang orang yang puasa itu tercium bau mulutnya. Kenapa? Kalau dulu jam 1-an itu biasa kita makan maka tertutup. Nah kalau kita puasa maka nggak ada yang nutupin, maka keluar ke depan. Mau pian bersikat gigi sampai sikat kawat sekalipun, sampai 100.000 kali pian bersikat nggak akan hilang Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bersikat gigi itu makruh hukumnya, mohon maaf. Nabi itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, menyebutkan bahwa beliau itu bersiwak baik dalam keadaan puasa maupun tidak dalam keadaan puasa. Ya. Itu kan cerita Aisyah. Nabi itu bersiwak. Siwak itu kan bahasanya adalah sesuatu benda yang dipakai untuk membersihkan gigi. Maka siwak itu dipakai kayu dari Hijaz, ya, audil Iraq minal Hijaz. Ya, kayu yang dipakai untuk bersiwak itu dulu itu yang paling bagus kan yang di Mekah itu. Karena banyak khasiatnya. Tapi kalau nggak ada siwak, boleh yang lain, boleh. Apa yang dipakai siwak? Sikat gigi kalau kita. Kalau sikat kawat Pak Ustadz boleh, kalau mau silahkan. Bagaimana kalau nggak punya gigi? Ompong, nggak ada gigi sama sekali. Itu Nabi anjurkan kalau dia nggak punya gigi maka dia bersiwak juga. Dengan apa? Dengan jarinya. Ya, jadi kalau nggak punya gigi jangan coba-coba pakai sikat gigi, apalagi sikat haduk, sikat kawat baginya hancur, pakai jari. Aisyah nanya, bagaimana ya Rasul dengan orang yang nggak punya gigi? Maka dia bersiwak dengan jarinya. Ya, itu yang diajarkan Nabi. Maka tetap bau mulut nggak akan hilang ya. Maksudnya yang pakai yang alat apa itu. Nah, lalu walisoim, dan bagi orang berpuasa farahatan, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan yang membahagiakan, menyenangkan dia. Kapan itu? Yang pertama, idza aftara, ketika dia berbuka, faraha bi fitrah, dia bahagia karena berbukanya.
Tapi bukanya itu bukan berarti apa? Artinya gini, seharian sudah menahan lapar, sekarang buka, dia senang. Bukan karena banyak makanan di muka. Kan kita kalau berbuka itu kan hibak Pak ya. Di depan hibak. Es cendol, kolak pisang, bubur kacang, nasi sop, rawon, bingka, semangka, langsat, semua ada. Kemudian apa lagi? Macam-macam. Sehingga kadang-kadang doa pun bisa tersalah Pak. Padahal doa baik Allah malakasumto atau jahabat dhamma itu dibaca bukan sebelum buka, tapi setelah buka. Pengalaman masa kecil saya dulu, saya itu kalau buka puasa tuh kan kalau nggak di Masjid Jami, karena saya orang Sungai Dingah, itu tempat saya bermain dulu masa kecil. Itu kebetulan zaman itu Masjid Jami itu makanan bubur. Sementara ada berita bahwa di Langgar Cahaya Islam, itu kan dekat jembatan Baungkapan, tepat di samping rumah Allah Yarham Kiai Haji Sani Al-Falah. Kan pendeta Al-Falah Kiai Haji Sani dengan Kiai Haji Muhammad Abah Guru Juhdi. Nah, Kiai Haji Sani itu kebetulan beliau Allah Yarham itu beliau tidak punya anak. Jadi biasa kadang-kadang beliau senang sama saya. Dari kecil itu saya diajak beliau ke rumah. Dan kebetulan saya sering ke sana juga. Maka di samping itu ada makanan, apa makanannya? Sop. Maka saya masih kecil kayak gini nih, itu biasanya larinya ke Langgar Cahaya Islam makan sop. Oh, di depan ada bingka juga Pak. Jadi kalau lagi buka, ini anak-anak, tahu kalau anak-anak, oh jangan anak yang tuh hakin berabut. Ada lagi nggak di TV yang kemarin ibu-ibu berabut yang Isra Mi'raj itu? Ini sifat sudah. Itu anak-anak Pak. Bingkanya itu, saya masih ingat posisi saya itu masuk langgar itu. Jadi kan bertingkat 2 ya. Ya tingkat 2. Kita kalau sholatnya itu di atas ya. Kalau buka di bawah. Saya posisi saya masuk langsung sebelah kanan, sebelah sini. Saya biasa di situ posisi saya untuk makan. Di depannya anak-anak semua Pak. Semua sudah ngeker, apa yang dikekernya? Bingka. Itu semua bingka dulu mau diambilnya. Bukan kurma tapi bingka yang diambil. Maka ketika bunyi dia langsung merebut. Yang Tuhan Allah balakasum tuh tiba-tiba itu bingka punku. Jadi kenapa bisa gitu? Karena dia doanya tadi Allah balakasum tuh duluan. Harusnya setelah dia makan kurma, gitu ya. Itu pengalaman kecil saya dulu ya. Jadi saya kecil dulu hidup paling banyak di Masjid Jami sama Langgar Cahaya Islam tadi. Kalau saya di Masjid Jami lagi kelahi, karena biasanya setiap hari hampir tiap hari di sana hingga kelahi terus. Makanya bapak saya selalu akan bakat itu lewat ikut silat ya, supaya nanti tersalurkan bakat oleh bapak saya gitu ya, tinju sana kelahi sana. Cuman anehnya gini, saya sama adik saya itu laki-laki ya, kalau kita di sana kebetulan banyak nakal ya, anak-anak yang suka ribut kelahi. Adik saya itu dikeroyok Pak oleh banyak, kalau nggak salah 8-9 orang. Bapak saya tuh lihat, saya ikut terjun bela adik saya, jelas kelahi kita. Kemudian bapak saya ini dan nggak bela, dia biarkan aja, nggak membela. Apa kata beliau? Biarlah, namanya hidup. Anak-anak itu ini kekerasan masih kecil kayak gini, nanti setelah dewasa akan lebih keras lagi hidup ini. Diingatkan beliau itu. Tapi beliau ingatkan, beliau nggak membela anak Pak ya, beda sama kita. Kalau kita anak kelahi bela anak, kalau beliau enggak. Beliau ingatkan anak-anak jangan sampai ini, karena hidup itu keras ya. Nanti makin hidup makin lama akan lebih keras lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama dia bahagia karena bukanya, yang kedua wa idza laqiya rabbah, dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, ingat tujuan kita itu Tuhan. Maka apa kata Nabi? Fariha bisaumih, dia senang, dia bahagia dengan apa? Dengan saum. Kenapa? Karena saum nanti akan jadi syafaat bagi dia. Ingat, yang ngasih syafaat itu selain Nabi, ya, ada lagi tambahan yang ngasih syafaat ke kita, yaitu puasa dan Quran. Itu yang ngasih syafaat. Yang Nabi menyebutkan bahwasanya nanti ya, di hari kiamat itu asyam wal Quran,
saum, siam dan Quran itu akan mengasih syafaat lil abdi kepada hamba yaumal qiyamah. Maka asyam berkata, yaqulu syam, Tuhan, mana'tuhu ta'am, dia tahan makan, wasyahwat, dia tahan syahwatnya bin nahar, di waktu siang. Maka aku kasih dia syafaatku kepada dia. Maka begitu pula Quran mengatakan, mana'tuhu naum bil lail, dia tahan malamnya untuk dia tahan tidurnya di waktu malam demi membaca aku, maka aku kasih dia syafaat. Maka dia dapat 2 syafaat dari siam dan dari Quran, sehingga nanti dia bahagia dengan itu. Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Barangkali ini yang saya sampaikan, mohon maaf karena anak-anak juga harus ngaji ya, agak sungsung kalau di bulan puasa ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.